Yang jawab salam ini jadi anak soleh dan solehah. Amin. Besok dapat berangkat ke Mekah Mukarramah. Masya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi a'rajahu Allah minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Wa ala alihi wa ashabihi nalu martabatal ulya, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 30 Ampanan, bapak-bapak, ibu guru, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah telah dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat iman. Pada hari ini, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita bisa berkumpul dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia, yaitu acara peringatan Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada pilihan kita kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita terus meningkatkan ketaatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nanda semua, tadi Al-Fakir menyampaikan hari ini adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Mari kita berselawat, karena orang-orang yang berselawat di hari Jumat itu laporannya langsung nyampe kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktiru alayya salatan." Perbanyaklah kalian membaca salawat yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, lianna salat ahadakum tu'rad alayya. Salawat-salawat yang kalian baca pada hari Jumat ini langsung nyampe laporannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan besok di akhirat kelak, kalau mau posisi kita lebih dekat dengan baginda Rasulullah sallam, ya lewat perbanyaklah salawat. Aktiru alayya salatan kana aqrab manzilan. Besok di akhirat itu yang paling dekat posisinya dengan baginda Rasulullah SAW adalah yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, Nanda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan sedikit bagian kecil daripada materi tentang Isra, dan ini bukan pendapat Al-Fakir, melainkan pendapat dari para ulama berdasarkan dengan kitab-kitab salafus saleh, ulama-ulama salafus saleh. Kenapa harus mengikuti pendapat para ulama-ulama saleh, salafus saleh? Supaya jangan kita salah, jangan kita mengikuti pikiran kita sendiri tentang perayaan atau peringatan Isra atau terjadinya Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mengikuti pikiran-pikiran kita sendiri bisa jadi ada kesalahan nantinya. Seperti apa? Ya, diperhatikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi Isra pakai kendaraan apa? Pesawat. Pesawat namanya pesawatnya? Hah? Burak. Jangan kita salah. Burak itu apa? Kalau dulu tahun berapa itu ada gambar-gambar burak yang dipampang itu. Tahun 90-an nggak salah itu. Burak itu kayak apa, hewan yang mukanya perempuan katanya. Terus ada sayap-sayapnya. Jadi bukan begitu. Nah itulah tadi Al-Fakir menyampaikan jangan sampai kita salah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi burak itu adalah terbuat daripada cahaya, lalu yang merupakan hewan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai.
Ini supaya tidak salah. Kecepatannya, ini sudah tidak bisa kita gambarkan kecepatannya itu. Kalau dia naik ke atas, maka kaki kirinya yang memanjang, cus seperti kilat. Kalau dia turun, kaki depannya yang duluan. Nah, ini berdasarkan sumber daripada para ulama kitab-kitab ulama salafus saleh. Selanjutnya, sebelum secara detail disampaikan tentang Isra, kadang-kadang ada kesalahan pula. Rasulullah SAW sebelum Isra itu dioperasi dulu. Karena datang malaikat 3 utusan, malaikat Mikail dan malaikat Israfil dan malaikat Jibril. Dioperasi, dibedah hatinya. Yang ada kesalahannya, sebagian orang itu mengatakan dioperasi hatinya itu yang kotor. Bukan. Rasulullah tidak ada yang kotor-kotor sama Rasulullah, termasuk hati beliau. Suci. Kenapa dioperasi ditambah lagi kesuciannya? Jangan kita berpikir bahwa malaikat itu mengoperasi Rasulullah SAW itu untuk membersihkan hati yang kotor. Tidak ada yang kotor bagi baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah merupakan khairul khalqi, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Al-bashar walakal bashar, manusia tapi tidak seperti kita, manusia-manusia seperti kita ini. Semuanya suci bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua fokus ya. Nah, sekarang Al-Fakir akan menyampaikan bagian kecil daripada isi-isi kitab para salafus saleh tersebut. Sebelumnya mari kita baca ayat yang berkaitan dengan Isra supaya kita tahu ya ilmunya. Ya, diperhatikan ya, ikuti Pak Guru yang terkait dengan ayat Isra. Jadi ilmunya kita supaya hanya tidak mendengar. Nah, tadi Al-Fakir lupa menyampaikan ketika di bedah hatinya Rasulullah itu lalu diisi dengan 3 hal. Yang pertama diisi dengan iman. Ya, diisi dengan apa? Iman. Yang kedua diisi dengan ilmu. Dengan apa? Yang berikutnya diisi dengan hikmah. Ini menjadi modal Rasulullah SAW berangkat pergi Isra dan Mi'raj sebagai suplemen kayak orang sekarang, gizi supaya kuat. Memang kita orang Islam jadi orang yang kuat. Seperti sabda baginda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Harus kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat fisiknya, semuanya harus kuat. Jangan kita menjadi orang mukmin yang lemah. Begitu juga kita ini dalam hidup, dalam era sekarang ini kita isi diri kita dengan iman yang kuat, ilmu yang banyak, lalu menebarkan hikmah. Itu ini diantara hikmah juga ini daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Anak-anak SDN 34an harus memiliki yang 3 ini sebagai modal untuk menjalankan hidup selanjutnya. Iman harus ditebalkan, ilmu diperbanyak. Jangan malas-malas untuk sekolah, untuk cari ilmu. Ya, yang banyak-banyak alpanya, jangan lagi banyak alpa. Misalnya, agar banyak ilmu. Setelah ilmu banyak, iman kuat, akhirnya akan memberi manfaat kepada orang lain, menebar hikmah-hikmah. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita baca ayat terkait dengan Isra. Ikuti ya. Saya duluan supaya tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Subhanalladzi
Subhanalladzi. Harus semua ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Mudah-mudahan hafal ya. Sekarang kita sama-sama dari awal sampai akhir ya. Ini kan sebagai ilmunya juga ini, supaya tidak kita dengar Isra apa itu Isra gitu. Kita pakai dalil langsung Al-Quran ya. Ya minimal ada subhanalladzi asronya lah ya, walaupun dia pendek-pendek gitu kan. Ayo semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Bisa sampai sana? Ulang lagi ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus bisa? Hah? Ya, ya paling enggak subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena ayat ini menjelaskan tentang perjalanan Isra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum surah Al-Isra ini surah apa? Surah An-Nahl. Di ujung ayat itu menjelaskan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra. Ada dalam satu kitab yang namanya karangan daripada Imam Suyuti. Kitab itu tentang asrar tertib Al-Quran. Jadi aturnya Al-Quran sedemikian rupa berdasarkan urutan yang kita saksikan sekarang itu punya nilai-nilai rahasia tersendiri. Nah termasuk kita dengan Isra. Jadi sebelum ayat Subhanalladzi asra ini sudah ada penjelasan tentang betapa susahnya Rasulullah SAW ketika di zaman dakwah Mekah itu. Makanya ayat akhir surah An-Nahl itu merintahkan agar sabar. Kenapa harus sabar? Karena sebelum Isra itu Rasulullah SAW dakwahnya lumayan susah, lumayan sulit. Dapat ujian fisik. Dapat ujian apa?
Ujian fisik, dilempar oleh kotoran, dicaci maki, namun ada yang membela. Siapa yang membela? Siapa yang membela? Siapa manusia itu? Pamannya yang namanya Abu Thalib. Siapa nama pamannya? Terus nama istri tercintanya yang pertama siapa? Khadijah. Khadijah ini yang membiayai dakwah Rasulullah. Siapa yang membiayai dakwah Rasulullah? Khadijah, istri tercinta. Ada yang ingat lagunya tentang apa namanya, Rohatil itu? Ada yang bisa nyanyi nih untuk mengingatkan? Bisa ya? Baik, kita sama-sama dari Rohatil. Ya, Rohatil Bilayalil maulidi. Terus lanjut. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ingat kan? Jadi di saat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang namanya takdir Allah, meninggallah pamannya yang namanya siapa tadi? Pamannya Abu Thalib. Nah, itu yang meninggal. Lalu meninggal lagi istrinya tercinta yang namanya, yang biasanya ada yang melawankan baginda Rasulullah, meninggal akhirnya ya kesepian Rasulullah SAW. Ya banyak tekanan-tekanan lah, banyak tekanan. Makanya ayat terakhir surat An-Nahl menjelaskan tentang wasbir. Wasbir, bersabarlah hai Rasulullah SAW. Wa ma sabruka illa billah. Lalu wala tahzan alaihim, jangan sedih terhadap sikap-sikap mereka. Jangan sedih ya Rasulullah, jangan sedih. Bagaimana perlakuan mereka orang-orang Quraisy? Ini orang Quraisy ini sudah kedong dicuci otaknya oleh orang-orang Yahudi yang hidup ketika itu. Apa hoax atau kabar yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Quraisy bahwa tidak ada Nabi Rasul dari kalangan selain daripada Bani Israel. Ini yang terbangun akhirnya orang-orang Quraisy tidak percaya terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebar-sebar. Karena mereka berkeyakinan bahwa nabi-nabi itu hanya berasal dari Bani Israel. Mereka lupa ternyata Rasul juga dari keturunan siapa? Ya Nabi Ibrahim yang berlanjut
keturunan dari Bani Israel juga. Halo? Hai. Rasulullah dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail lalu ke Adnan, seperti dalam kitab berjanji itu. Ya? Wa adnanu la raib Dabil ulum ila Ismail Dabil zabih nisbatuhu wa muntamah. Jadi gennya Rasulullah juga nyambung kepada gen Nabi Ibrahim lewat jalur Adnan dan Nabi Ismail. Untung ada Ka'bah dan untung juga ada makam Nabi Ibrahim dan Raja Hijr Ismail. Itu sebagai memperkuat tentang bahwa Rasulullah juga dari keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Perjalanan Isra-nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang Allah sendiri yang menginginkan. Apa nama tahunnya ketika itu setelah ditinggal oleh pamannya dan istrinya Khadijah, namanya Amul Husni atau tahun duka cita. Maka Rasulullah SAW diberangkatkan pergi Isra dan Mi'raj. Dari mana berangkatnya? Tadi ayat kita baca minal masjidil haram. Menurut para ulama tepatnya Rasulullah berangkat itu mulai dari makam Ibrahim. Kira-kira dari area Zamzam sampai makam Ibrahim di sana berangkat, lalu menuju ke daerah Madian. Setelah Madian kemana? Berkunjung lagi ke Tursina. Setelah Tursina baru ke Baitul Laham, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihis. Di mana dilahirkan Nabi Isa? Di Baitul Laham. Apa namanya? Apa itu tempat itu? Tempat dilahirkan Nabi Isa, lalu ke Baitul Maqdis. Ini pelajaran juga bagi kita ini. Rasulullah mengajarkan kita agar mengunjungi tempat-tempat yang Allah berkahkan, yang Allah muliakan. Kita berwasilah kepada hal-hal yang barokah itu. Nyampe di Baitul Laham, Rasulullah sholat 2 rakaat. Nyampe di Tursina, tempatnya mukalamah Allah dan Nabi Musa juga sholat 2 rakaat. Justru dengan hadirnya Rasulullah di tempat-tempat tersebut tambah barakah lagi. Kita juga begitu, kalau nyari-nyari kemuliaan ya kita cepat cari-cari tempat yang barakah itu, berwasilah di sana. Halo? Halo? Ya, alhamdulillah. Kemana Rasulullah SAW berjalan? Ke berapa tempat? Mulai dari Mekah menuju Madian dulu, lalu ke Tursina, lalu ke Bait Al-Laham, lalu terakhir ke Baitul Maqdis. Pakai apa Rasulullah berjalan? Pakai kendaraan buruk. Nggak jalan kaki. Kalau jalan kaki dong berbulan-bulan nyampe di sana. Karena peristiwa Isra adalah lailan. Dalam ayat tersebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, sedikit kita singgung tentang ilmu nahwunya dulu sedikit saja. Kenapa memakai kata lailan? Tidak mengatakan al-lail, ada alif lamnya. Dalam ilmu nahwu itu, ini harus penting bagi kita ini untuk memahami Al-Qur'an. Dalam istilah ilmu nahwu ada 2 isim. Isim nakirah sama isim ma'rifat. Lailan ini isim ma'rifat, isim nakirah. Yang penjelasan para ulama adalah litillati muddatil Isra. Sekecet waktu Isra. Ya, kalau kita bicara malam bukan semalam full, tapi sekecet daripada malam, bagian kecil daripada malam, maka pakai kalimat isimnya adalah isim nakirah, tidak mengatakan al-lail, ada alif lamnya. Kalau pakai alif lam berarti semalam full. Tapi Rasulullah SAW Isra'nya hanya
hanya sebagian daripada malam, karena pakai lailan. Pakai apa? Lailan, yang artinya sebagian malam. Namanya isim nakirah kalimatnya ini. Bisa kita lanjut lagi? Di Baitul Maqdis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat sunnah bersama 8.000 para nabi dan rasul, 4.000 dari kalangan Bani Israel, 4.000 lagi dari kalangan luar nabi, dari luar Bani Israel. Rasulullah menjadi imam. Ini menjadi bukti bahwa Rasul adalah pimpinan para nabi dan rasul, sebagai imamul anbiya, imamnya para nabi dan rasul. Itu hikmahnya juga. Nah, setelah itu lanjut perjalanannya menuju Maqamul Muqafah yang namanya Sidratul Muntaha di atas, melewati langit-langit. Berapa lapis langit? Berapa lapis langit? 7 atau 8? 7. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihis salam. Berjumpa dengan siapa langit pertama? Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi siapa? Dan dalam riwayat Nabi Isa masih hidup dan masih berada di langit yang kedua. Lalu pada langit ketiga berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu pada langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Wa rafa'nahu fi makanan aliyah. Itu dalam Al-Quran itu. Bahwa Nabi Idris itu diangkat menuju langit yang keempat. Lalu pada langit yang kelima berjumpa dengan siapa? Nabi Harun. Nabi siapa? Nabi Harun. Langit ke-6 berjumpa dengan Nabi, itu langit kelima. Langit ke-6 kan 7 katanya. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini yang paling panjang, yang paling panjang cerita tentang Nabi Musa ini. Kaitan dengan diterimanya sholat itu. Lalu pada langit yang ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuman yang menarik, Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, kok Nabi Musa tiba-tiba dia bukaan syadid. Dia nangis Nabi Musa. Kenapa dia nangis? Kenapa dia menangis? Menangisnya bukan gara-gara ia hasad kepada Rasulullah, cuman dia sedih melihat umatnya tidak banyak yang beriman. Tidak banyak yang beriman, dan bangga dengan Rasulullah SAW punya umat yang banyak iman dan banyak masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semua ini tanpa kita dihisab oleh Allah. Seperti burak itu meluncur langsung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah nyampe langit ke-7 langsung tembus pada tempat yang Allah muliakan, itu Maqamul Muqafah. Di sanalah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad, kalau Nabi Musa minta berjumpa, minta ketemu dengan Allah. Kalau Rasulullah tidak pernah minta, Allah sendiri yang mempertemukannya. Dan intinya adalah menerima perintah melaksanakan perintah apa? Melaksanakan sholat. Nah, ini kita harus sedikit singgung tentang sholat ini. Tadi Pak Kepala mengingatkan kita agar jangan sampai lalai terhadap sholat. Ini penentu semuanya ini. Penentu semuanya. Yang menentukan adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Coba bayangkan, seendek-endeknya kalau orang sholat dia berbuat mungkar atau tidak? Ada orang sholat maling?
Ada yang sholat mabuk? Lagu lamun arak dengan jangan sembahyang ya arak berbuat kemungkaran terlalu debat manusia itu. Ada cerita ini. Mau didengarkan cerita anda? Lesopok waktu di satu tempat melaksanakan sholat. Ada pedagang onde-onde. Tahu jajan onde-onde? Yang bulat-bulat katanya. Jajan onde-onde. Yang bulat. Pedagang onde-onde ikut sholat dan naruh dagangannya dekat sholat itu. Perhatikan. Di tengah-tengah pelaksanaan sholat ada satu orang yang dekat onde-onde itu. Di saat orang sujud, ia tidak sujud, ia mengambil jajan onde. Lah, di dalam sholat ia maling. Terlalu dan nyantar itu manusia itu. Orang sedang sujud, ia sujud. Naik dari sujud, ia agak lama sujudnya karena sedang makan onde. Setiap sujud ia makan 2 onde-onde. Berapa onde-onde dimakan jadinya itu? Setiap rakaat ada 2 sujud. 8 onde-onde dia makan. Dan lama dia sujud. Selesai sholat dikira, wah ini orang ini hebat sekali sholatnya, khusyuk sekali sholatnya, sujudnya panjang. Ternyata ia bukan sujud panjang, ia makan onde. Mau seperti itu? Naudzubillahi min dzalik. Itu terlalu berarti manusia. Ditanya-tanya oleh orang, kenapa kamu lama-lama sujudnya? Saya lagi makan onde-onde. Kenapa? Karena saya lapar. Nyari makannya di mas dengan cara maling lagi. Naudzubillahi min dzalik. Nah, setidaknya sholat Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Menurut seorang mufassir yang terkenal yang modern sekarang ini, Imam Sya'rani, kalau sholat itu dapat mencegah daripada keji dan mungkar. Sekarang kalau orang keji mungkar, mencegah dia daripada sholat. Makanya jangan sampai berbuat mungkar. Kalau dia mabuk, kemungkinan jarang sholatnya, bahkan tidak sholat. Itu kan kemungkaran juga itu. Kalau dia maling, bisa jadi seperti itu. Itu kata beliau. Kalau kemungkaran itu bisa mencegah dia daripada untuk melaksanakan sholat. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga yang namanya sholat ini. Ada waktu segera untuk melaksanakan sholat. Walaupun di sekolah mungkin ada ruang waktu untuk sholat, ya kita melaksanakan sholat. Barangkali ini yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah turunkan berkah dan rahmatnya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.